Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai toleransi di mana akhir-akhir ini kita selalu diperhadapkan dengan sifat atau sikap yang tidak toleran, tidak menghormati, bahkan memaksakan kepercayaan dia terhadap orang lain. Padahal hal itu sudah melanggar hak asasi manusia. Tentu kita dilahirkan berbeda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita saling mengenal, saling menghargai. Bukan saling membunuh, bukan saling memusuhi, tapi kita saling mencintai. Saya akan memberikan konsep mengenai toleran. Ya, dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, kata toleran itu berarti adalah bersifat menenggang, artinya menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ya kita boleh biarkan. Kita kalau katakanlah itu adalah salah, maka kita tegur mereka gitu. Tapi kalau misalnya itu mereka tidak menghargai, tidak menerima, ya kita bisa meninggalkan mereka. Yang penting kewajiban kita untuk mengingatkan mereka dalam hal kebaikan itu sudah kita laksanakan. Tetapi jangan pantang menyerah. Kalaupun itu tidak terjadi keharmonisan, maka yang kita lakukan adalah menghargai perbedaan-perbedaan itu antara satu dengan orang lain. Dalam bahasa Kamus Bahasa Arab, kata toleransi mengutip Kamus Al-Munawir yang disebut dengan istilah tasamu yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Badawi mengatakan bahwa tasamu atau toleransi adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Jadi ini yang harus kita clearkan bahwa kita berbeda, tetapi kita harus saling menghormati. Meskipun kita berbeda, tapi kita tidak boleh saling menjauhi. Terkecuali perbedaan itu dalam hal kejahatan. Misalnya kita adalah orang baik, kemudian dia adalah orang jahat, maka itulah yang harus kita melakukan perubahan. Kalau kita melihat sebuah kejahatan, maka kita harus merubah dengan tangan kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak bisa dengan tangan kita sendiri, maka kita rubah dengan lisan kita sendiri. Tetapi kalau tidak bisa lagi dengan lisan kita sendiri, maka kita harus rubah dengan hati kita sendiri. Maka hati itulah selemah-lemahnya iman. Jadi inilah yang harus kita lakukan bahwa kalau perbedaan kita itu tidak menjurus pada sebuah pertentangan atau katakanlah itu tidak merugikan masyarakat gitu, maka ya enggak apa-apa, ya silakan mereka. Ya, tapi kalau misalnya itu sudah bertentangan dengan aturan yang yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah, sudah nyata-nyata merugikan masyarakat, maka itulah yang harus diluruskan dengan baik ya. Bahkan kalau bisa dipaksakan. Tetapi kalau misalnya dalam hal agama, kepercayaan yang diyakini bahwa itu adalah baik dan itu tidak merugikan orang lain, ya kenapa harus dipaksakan? Ya paling kan kalau kita merasa diri adalah orang yang paling benar, ya boleh kita saling diskusi dalam hal kebenaran. Tetapi tidak ada unsur pemaksaan di situ. Karena kalau sudah ada unsur pemaksaan, jelas kembali lagi pada pelanggaran HAM itu sendiri. Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Misalnya agama Kristen, Buddha, dan sebagainya. Tentu di situ ada persamaan, ada perbedaan, bahkan ada pertentangan di situ. Ada ideologi kapitalis, ideologi komunis, bahkan ideologi-ideologi yang lain juga bisa terjadi pertentangan. Kemudian ras dan lain sebagainya. Kemudian dalam kamus Cambridge International Dictionary of English, kata toleransi diartikan sebagai kemauan seorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki meskipun ia mungkin tidak menyetujui atau tidak mengizinkannya. Jadi ini hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala orang yang beragama Buddha uh, membantu orang Muslim juga membantu kadang-kadang membantu orang budaya. Meskipun dalam hal prinsip itu tidak boleh dicampur baurkan antara keyakinan agama satu dengan keyakinan agama yang lainnya. Karena itu akan menjadi uh, kerusakan pada identitas dan
keyakinan itu sendiri pastinya. Kemudian pelaksanaan sikap toleransi itu harus didasari pada sikap kelapangan dada gitu, terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yaitu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang dimilikinya. Misalnya saya punya prinsip dalam agama saya, maka ya boleh kita bersikap lapang dada dengan orang lain, tapi tidak boleh mengorbankan keyakinan kita, kepercayaan kita, hanya karena kita berlapang dada dengan orang lain. Kalau mereka adalah menjalankan ajaran agamanya, maka silakan. Selagi itu tidak merugikan orang lain pastinya ya, tidak merugikan dalam artian tidak meresahkan gitu, tidak menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau misalnya menimbulkan kegaduhan, itulah yang harus dicari akar masalahnya, kenapa sehingga menimbulkan kegaduhan gitu. Jadi ada aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama, misalnya di Indonesia yang sudah diyakini dan sudah disahkan oleh negara, tapi ada agama-agama atau aliran yang baru dan bertentangan dengan keyakinan agama yang sudah ada gitu. Tentu ini yang harus diluruskan. Ada tokoh-tokoh agama yang harus berbicara dengan oknum-oknum yang bisa menghancurkan kaidah atau akidah dari agama itu sendiri. Kemudian selanjutnya, di dalam memaknai toleransi ini terdapat ada dua penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran negatif, yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan, biarkan saja lah. Atau tidak menyakiti orang lain atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Jadi, biarkan saja ya, kamu silakan jalankan agamamu gitu. Silakan laksanakan keyakinanmu. Tapi ada pandangan yang kedua, itu pandangan positif, yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pernyataan pada bentuk negatif atau penafsiran negatif tadi, tetapi harus ada bantuan atau dukungan terhadap orang lain atau kelompok lain. Misalnya dalam hal bantuan sosial, ya boleh gitu. Orang Muslim membantu orang Kristiani, orang Buddha misalnya. Boleh dalam hal membantu dalam kehidupan sosial gitu. Ya katakanlah untuk meringankan bebannya. Dalam hal kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal kita adalah sama sebagai manusia. Ya, nilai-nilai kemanusiaan. Tapi dalam hal akidah tidak boleh mengorbankan nilai akidah kita sebagai orang Muslim, yang dimana kita berbeda dengan kelompok yang lain. Dalam hal kehidupan sosial, ya kita boleh berjalan bersama, diskusi bersama, kuliah atau sekolah di sekolah dan kampus yang sama, boleh gitu. Tapi dalam hal akidah tidak boleh dicampur baurkan misalnya. Kemudian dalam toleransi itu terdapat butir-butir yang harus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kedamaian adalah tujuan, dan toleransi adalah metode atau cara untuk mendapatkan tujuan itu, yaitu kedamaian. Jadi toleransi adalah cara untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah toleransi adalah terbuka dan menerima atau reseptif. Reseptif itu artinya menerima ya, menerima perbedaan yang ada karena menganggap bahwa perbedaan itu indah. Jadi kalau kita ibaratkan dalam sebuah taman itu ada hanya warna hitam semuanya, ya maka itu tidak akan indah. Tapi kalau ada berwarna-warni di dalam taman itu maka akan kelihatan indah. Perbedaan itu indah. Kemudian yang ketiga adalah toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Selanjutnya adalah menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma, cap yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan. Kemudian selanjutnya toleransi adalah sikap saling menghargai satu dengan yang lain melalui pengertian. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Jadi kalau orang tidak peduli lagi, orang malas tahu lagi, bisa jadi akan menimbulkan intoleransi, orang yang memaksakan kepercayaan, keyakinan kepada orang lain. Kemudian benih dari toleransi adalah cinta, kasih sayang. Disiram dengan kasih sayang dan pemeliharaan. Jadi cinta, kasih sayang, dan upaya untuk memelihara hubungan sosial itu adalah bagian dari toleransi atau upaya untuk menumbuhkan toleransi itu sendiri. Jika tidak cinta, maka yang timbul adalah tidak ada toleransi atau intoleransi. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dalam situasi memiliki yang nilai-nilai dari toleransi, yang tahu menghargai kebaikan orang lain. Dan itulah
yang menimbulkan adanya saling toleransi, saling menghargai perbedaan yang ada. Toleransi juga dapat dimaknai dengan kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit seperti ini, tentu kita juga harus berlapang dada. Apabila ada kelompok-kelompok yang sudah menyerang kelompok agama lain, menyerang suku lain, menyerang kelompok yang lain, tentu kita harus bisa menjaga nilai-nilai dalam hati kita, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai toleransi itu, agar kita tidak terpancing oleh situasi yang ada. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu ringan dan membiarkan orang lain menjadi ringan. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda dan menunjukkan toleransinya. Itulah yang menjadi butir-butir dalam toleransi. Kemudian ada unsur-unsur yang harus dibangun dan jalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal toleransi itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain dalam memilih sesuatu yang menurut kepercayaan mereka itu baik, ya silakan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga dalam memilih agama atau kepercayaannya. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap negara melindungi kebebasan setiap manusia, baik di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada. Oleh karena itu, kemerdekaan dan kebebasan itu adalah hak yang diberikan kepada manusia karena itu sudah diberikan sejak lahir. Kemudian selanjutnya adalah mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. Karena kalau demikian, kehidupan dalam masyarakat akan kacau. Kalau kita tidak saling menghargai hak orang lain, kacau. Menyatakan diri bahwa dia yang paling benar dan orang lain paling salah dan itu dipaksakan sehingga terjadi konflik, entah itu konflik secara individu maupun konflik sosial gitu. Kemudian selanjutnya menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini diberlakukan bagi toleransi antar agama. Namun apabila dikaitkan dengan toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok. Contohnya dalam mengambil keputusan seseorang memilih organisasi pencaksilat, misalnya ini organisasi sosial misalnya. Sebagai individu yang toleran, seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda kelompok dengan diri kita sendiri. Kemudian saling mengerti. Apa itu saling mengerti? Tidak akan terjadi saling menghormati antar sesama manusia apabila mereka tidak saling mengerti, tidak saling membangun pengertian satu dengan yang lain. Saling anti dan saling membenci. Saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang timbul adalah intoleransi, yang timbul adalah kebencian. Oleh karena itu, yang harus kita tumbuhkan adalah bagaimana kita melapangkan dada, menghormati, ikhlas dan ridho dengan apa yang menjadi perbedaan kita. Tentu dengan perbedaan itu kita akan merekatkan kehidupan kita. Toleransi di Indonesia dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-10 tentang hak asasi manusia pasal 28J. 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Semuanya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.